rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Di episode kali ini kita akan membahas, kalau biasanya seputar tentang dosen, sekarang saya akan coba membahas dari sudut pandang mahasiswa. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang sudah mensubscribe, terima kasih, terutama buat calon mahasiswa atau bahkan mahasiswa saat ini yang lagi ketar-ketir, deg-degan menghadapi tugas akhir. Nah, kalau di saya kebetulan kan saya bidang program studinya desain interior Universitas Trisakti nih. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau di desain itu namanya adalah TA atau tugas akhir. Ya, mungkin di beberapa juga seperti itu ya, disingkatnya TA. Nah, mungkin di beberapa bidang studi lainnya disebutnya adalah skripsi. Nah, jadi ini episode kali ini spesial buat teman-teman semua yang akan menghadapi sidang skripsi, adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul saat sidang skripsi. Nah, saya akan membaginya ke dalam beberapa poin, kira-kira kisi-kisi pertanyaannya, walaupun mungkin antar bidang keilmuan dengan keilmuan lainnya kadang ada perbedaan, tapi saya jamin pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah saya kelompokkan menjadi 5 poin pasti akan dipertanyakan oleh para dosen penguji kalian. Ya, karena ini paling sering muncul pertanyaannya ketika saat sidang skripsi. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama adalah pertanyaan yang paling sering muncul dan dipertanyakan oleh para penguji sidang adalah kenapa kamu mengangkat topik ini? Nah, itu saya cari contohnya dari keilmuan sudut pandang saya ya, biasanya di desain interior, karena kita membuat suatu rancangan project terkait interior suatu ruangan atau bangunan gitu ya, baik itu museum, rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Biasanya akan ditanya, kenapa kamu pengen bikin desain interior ini? Kenapa kamu ingin merancang desain interior ini? Gitu. Apa sih permasalahannya? Karena kalau ditemukan tidak ada permasalahan, biasanya para penguji akan menanyakan, buat apa lagi kamu bikin atau merancang desain ini? Gitu. Jadi sama, mungkin di keilmuan yang lain pun juga seperti itu ya. Tidak ada permasalahan, ngapain kamu bahas di skripsi atau di tugas akhir? Nah, contohnya buat teman-teman yang mungkin sebagai mahasiswa desain interior misalnya, pasti akan membahas karena perancangan yang ada saat ini belum maksimal, belum efektif, baik dari interiornya, sirkulasi, dan sebagainya, sehingga saya ingin merancang suatu desain yang lebih baik lagi, yaitu begini, 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 gitu. Jadi, pertanyaan yang pasti akan sering muncul ya saat kalian sidang adalah kenapa mengangkat topik ini, gitu. Dan pasti kamu harus perlu menjawabnya adalah yaitu tadi permasalahannya apa sehingga urgent banget bagi bidang keilmuan kalian dan biasanya harus dikaitkan dengan fenomena atau perkembangan yang ada saat ini gitu. Misalnya contohnya lagi saat ini lagi pandemi misalnya, lagi pandemi COVID-19. Apa urgensinya sehingga kita seorang mahasiswa desain interior harus merancang rumah sakit yang memang harus mengikuti dengan keadaan pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi itu adalah urgensinya sehingga memang project kamu itu menjadi sesuatu yang wow, permasalahannya memang perlu diangkat sehingga hasilnya nanti pasti memuaskan. Kira-kira seperti itu. Oke? Itu pertanyaan pertama yang biasanya sering muncul saat sidang skripsi. Yang kedua adalah apa perbedaannya dengan yang sudah ada? Nah, apalagi kalau kalian sudah pernah melihat judul serupa gitu ya. Kalau kalian pernah melihat judul serupa tapi kalian berbeda sedikit, ya itu yang harus kalian angkat. Apa diferensiasinya, apa perbedaannya yang membedakan antara topik kamu dengan topik pendahulunya gitu. Sehingga jangan sampai kamu dibilang hanya meniru, hanya copy paste atau bahkan plagiat gitu. Enggak, yang saya buat ini berbeda. Misalnya anak interior, sebelumnya sudah ada yang merancang panti werda gitu, panti werda atau panti jompo. Terus tahu-tahu kalian mau bikin panti werda lagi. Apa bedanya panti werda kamu dengan panti werda senior kamu sebelumnya? Itu yang harus dicari perbedaannya, diferensiasinya. Begitu juga dengan keilmuan lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu, harus menguasai banget perbedaan topik kamu dengan topik
pendahulu kalian. Oke, yang ketiga adalah pertanyaan yang sering muncul pastinya adalah tentang teori-teori yang kamu gunakan. Ya, kalau sidang S1 atau skripsi biasanya teori-teori ini perlu ya. Itu yang biasanya membedakan antara S1, S2, bahkan S3. Nah, kalau S1 biasanya kalian harus kuat di teori. Karena teori yang digunakan, ya bukan berarti S2, S3 nggak kuat gitu ya. Tapi S1 itu kalian harus mengumpulkan teori sebanyak-banyaknya. Karena kalian menggunakan teori-teori tersebut untuk diaplikasikan ke project skripsi kalian. Gitu ya, jadi itu yang harus kalian tabung. Jadi mulai sekarang kalau kalian baru mau skripsi semester depan, kalian harus cari teori sebanyak-banyaknya yang terkait dengan emang yang ingin kalian angkat di skripsi kalian gitu ya. Dikumpulin dulu, di save dulu linknya, di download dulu kalau ada jurnal atau PDF-nya gitu ya. Nanti dibuka lagi dan akan kalian masukkan ke daftar pustaka. Jadi lengkapi sebanyak-banyaknya, kemudian dipilah sehingga semuanya bisa untuk menangkis nantinya pertanyaan-pertanyaan para dosen penguji kalian nanti. Oke, yang keempat, pertanyaan yang sering muncul adalah metode apa yang kalian gunakan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak desain ya, saya mengakui tidak hanya interior, mungkin desain-desain lainnya itu sering banget menganggap enteng metode. Ya, karena penyakit anak desain adalah suka meremehkan. Udahlah yang penting hasil rancangannya bagus gitu ya. Padahal metode yang kalian gunakan itu sangat penting. Baik kualitatif maupun kuantitatif, karena itu untuk pembuktian. Walaupun kebanyakan sih memang kalau di desain ya lebih bersifat kualitatif gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau skripsi kalian memang unik, memang harus mengutamakan kuantitatif, ya pakailah kuantitatif. Jadi kalian harus menguasai dua-duanya dulu, karena nanti kan ada mata kuliahnya juga gitu ya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang sering muncul adalah pastinya hasil penelitiannya seperti apa. Nah, tips buat kalian, kalau kalian lagi presentasi di sidang ya, jangan sampai permasalahannya apa, tapi hasilnya kalian tidak menjawab permasalahan itu gitu. Karena yang namanya hasil penelitian harus menjawab permasalahan yang kalian angkat di bab sebelumnya. Baru disimpulkan di kesimpulan gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang kalian harus perhatikan, karena kadang ada mahasiswa saya udah bahas semua proyek rancangannya udah bagus segala macam, tapi ternyata permasalahan yang dia angkat nggak nyambung dengan hasil yang dia bahas, bahkan di kesimpulan tidak dia jawab gitu. Jadi hasil penelitian kesimpulannya harus menjawab permasalahan yang ada di bab 1. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan lumayan ya mencerahkan, mudah-mudahan kalian bisa lebih mempersiapkan, karena kisi-kisi pertanyaan ini di bidang keilmuan apapun umumnya sering sekali ditanyakan oleh para dosen penguji. Jadi kalian bisa memprediksi kira-kira yang membuat kamu nantinya menjawab lebih siap, sehingga ya tadi bisa menangkis pertanyaan-pertanyaan para dosen penguji. Jadi kalian juga jangan lupa siapkan latihan presentasi, itu wajib. Apalagi mungkin kalau sidangnya online, kadang waktunya juga lebih terbatas ya. Beda kalau di kampus saya tuh kalau online benar-benar straight 10 menit, 10 menit, 15 menit, 15 menit gitu ya. Jadi latihan presentasi, kemudian gunakan pakaian terbaik kalian ya. Kadang pakaian yang kurang nyaman juga jadi moodnya nggak oke. Dan tentunya siapkan mental juga apapun yang kalian hadapi nantinya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tips atau kisi-kisi pertanyaan yang paling sering muncul saat sidang skripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang akan sidang skripsi atau yang mungkin nanti akan sidang tesis, juga bisa juga. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Dan mungkin mau bertanya atau mau diskusi tentang hal-hal lain, boleh banget DM Instagram saya di @chacoffee, CHACOFFEE, atau yang tertarik di bidang interior mungkin bisa langsung ke @interior.trisakti. Oke, itu aja teman-teman. Silakan di komen kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau request video apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.